Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang mengunjungi seorang pastor yang dulu pernah berkarya di Indonesia antara tahun 73 sampai dengan 2004. Dan sejak 2004 beliau kembali ke Prancis karena usia lanjut. Saya mengunjunginya di sebuah kota kecil, Neunkirch namanya, kurang lebih 30 km dari kota Strasbourg, perbatasan Jerman dan Prancis. Dan ketika bercerita, beliau masih sangat hafal bahasa Indonesia. Usianya sekarang sudah 85 tahun dan kita sudah tidak bertemu selama 18 tahun. Kami bercerita banyak hal tentang orang-orang yang dia kenal di Sintang, tentang gereja-gereja yang dia bangun dulu di Spauk, dan banyak hal yang sudah lupa. Dan saya belajar banyak dari beliau. Dia mengatakan bahwa ya, sudah 18 tahun, sudah menjadi masa lalu, banyak yang saya lupa. Luar biasa bagi saya. Karena seperti orang yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, yang dilakukan oleh tangan kanan, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Dan saya kira itu bagus sekali. Saya merasa bahwa kita harus bisa melupakan, harus bisa mengikhlaskan, dan kemudian berjalan kembali. Dan di situ saya belajar bagaimana menjadi seorang misionaris. Melakukan apa saja demi Tuhan, bukan untuk demi dirinya sendiri. Bagaimana relasi-relasi yang bagus, ataupun yang tidak bagus, sudah tidak relevan lagi, sudah berlalu. Dan tidak ada lagi hard feeling, apalagi hard feeling. Yang indah pun tidak ada lagi. Semua sudah berlalu, biarlah tumbuh, biarlah berkembang apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh beliau hanyalah sebagai sarana, instrumen untuk kasih Allah. Begitu banyak gereja yang sudah dibangun, begitu banyak jiwa yang sudah diselamatkan, tetapi dia sudah tidak mengingatnya lagi. Mungkin karena sudah berganti, tapi juga mungkin sudah usia tua, tetapi seperti itulah kehidupan. Kita bukan siapa-siapa. Pada saatnya harus mundur dan pergi, dan biarkan yang lain bertumbuh dan berkembang. Tuhan yang abadi, gereja, umat yang abadi, bukan imamnya. Ketika saya tanya kepada beliau apakah menyesal kembali ke Prancis, dan dia mengatakan, no, saya tidak menyesal. Karena kalau kami tidak kembali, kalian tidak bertumbuh. Tidak mungkin ada provinsial dari Spauk. Tidak mungkin kalian berkembang menjadi besar kalau kami 5-6 orang masih di situ. Kadang-kadang perlu untuk pergi supaya kalian bertumbuh. Dan saya kemudian ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia bangkit. Kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Dan saya sungguh-sungguh kagum. Sebetulnya beliau juga sangat rindu dengan umat di Spauk. Tetapi dia mengatakannya dengan tegas, meskipun hatinya berkaca-kaca. Ya, sudah berlalu, dunia saya sudah berbeda. Disitulah seorang misionaris menghabiskan seluruh hidupnya untuk umatnya, dan suatu ketika harus mengikhlaskannya untuk terus bertumbuh, untuk terus maju.
berjalan saja, dan biarlah Tuhan yang menentukan. Tuhan berkata kepada Santo Petrus, ketika kalian muda, kalian mengikat pinggangmu sendiri, dan kemudian pergi kemana engkau mau. Tetapi nanti ketika menjadi tua, orang lain akan mengikat pinggangmu. Dan menuntun ke tempat yang engkau sendiri tidak mau pergi. Dan itulah para misionaris. Saya begitu bersyukur bisa bermimpi pun tidak bertemu dengan beliau di sebuah sudut kota di Nurnkreuz yang sangat jauh, berbatasan dengan Jerman dan Perancis, yang tetap membawa harapan, membawa keyakinan, tetap terhubung dalam doa, di dalam iman dan pengharapan. Maka mari kita berkarya, tidak usah memikirkan diri kita, karena kita tidak penting. Biarlah seperti bambu yang tengahnya berlubang, agar rahmat Allah bisa mengalir melalui kita. Dan kalau sudah selesai, biarlah Tuhan yang menyelesaikan dan mengerjakannya, dan kita terus berjalan, karena Tuhan selalu bersama kita. Cinta kita kepada para misionaris hanya satu, yaitu mengenang kebaikannya, mendoakannya, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Semoga kita semua bertumbuh dalam iman, dalam cinta kasih, dalam pengharapan, sebagai tanda cinta kita kepada para pendahulu, para misionaris yang menaburkan benih iman itu. Dan kita terus bertumbuh, bukan mencintai para misionaris, tetapi terutama mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mewartakan kebaikannya. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.